Segala sesuatu itu di dalam dunia ini saling berhubungan. Sebuah ekosistem merupakan cakupan komunitas makhluk hidup dan komponen lingkungan tak hidup yang berinteraksi dan saling berketergantungan. Di komponen penyusun ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Di mana komponen biotik ini adalah komponen hidup, yaitu makhluk hidup, contohnya itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Dan komponen abiotik itu adalah komponen tak hidup, contohnya itu batu, tanah, dan lain-lain. Misalnya itu tingkatan penyusun ekosistem. Yang pertama itu individu, di mana individu merupakan organisme tunggal. Contohnya itu seekor kuda berada di suatu lingkungan. Yang kedua itu populasi, kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dengan waktu tertentu. Contohnya itu populasi angsa. Yang selanjutnya itu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya itu ada populasi kuda, kerbau, dan lain sebagainya yang berada di suatu lingkungan. Yang selanjutnya itu tipe ekosistem berdasarkan lingkungan. Yang pertama itu ekosistem darat. Ekosistem darat itu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Contohnya itu ada di gambar. Misalnya itu ekosistem perairan, di mana ekosistem air tawar, air laut, air estuaria, dan ekosistem pantai dan sungai. Selanjutnya itu tipe ekosistem berdasarkan cara terbentuknya, mana ada dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Yang alami adalah ekosistem kesatuan alam yang sangat kompleks susunan dan fungsinya, ekosistem yang belum ada campur tangan manusia, contohnya itu sungai. Yang selanjutnya itu ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu yang sudah ada campur tangan manusia, itu contohnya bendungan, hutan, tanam produksi seperti jati dan pinus. Misalnya itu interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, netral. Netral itu adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dan habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kedua itu predasi, yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Yang ketiga itu parasitisme, hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Hubungan ini menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain. Misalnya yang keempat itu komensalisme, hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies itu diuntungkan sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Yang kelima itu mutualisme, hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya itu allelopati, merupakan interaksi antar populasi. Jika populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain, contohnya itu rumput teki yang menghalangi tumbuhnya rumput lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang